Sinteyong coret 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Media Vietnam sindir timnas Indonesia sudah pakai deretan pemain naturalisasi tetapi masih kalah juga. Yang terakhir, kata-katanya nyelkit. Media Malaysia senggol kemampuan Sinteyong saat timnas Indonesia keok terus. Simak kabar selengkapnya di Berita Bola. Ya, media asal Vietnam Soha menyindir timnas Indonesia yang baru saja dipermalukan Libya. Sebagai informasi, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Libya dengan skor 0-4 pada tanggal 2 Januari lalu. Ini merupakan laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023. Hasil ini pun lalu menuai sindiran dari Soha. Soha menyoroti timnas Indonesia yang kalah dari tim dengan peringkat FIFA di bawah Vietnam, padahal sudah diperkuat banyak pemain naturalisasi. Ya, pakai deretan bintang naturalisasi, Indonesia masih kalah dengan lawan yang berperingkat di bawah Vietnam. Kalau berdasarkan ranking FIFA, peringkat tim Libya itu 120 berada di bawah tim Vietnam yaitu 95, kata Soha yang mulai meragukan kekuatan timnas Indonesia. Sementara media Malaysia mengkritik habis Sinteyong di saat timnas Indonesia terus keok menjelang Piala Asia 2023. Salah satunya adalah kemampuan Sinteyong dalam mengelola tim, termasuk kinerja pemain naturalisasi Jordi Amat. Ya, performa Jordi Amat dalam beberapa pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia sudah memunculkan kritik pedas. Jordi Amat membuat blunder fatal. Salah satu kesalahan fatal terjadi saat timnas Indonesia melawan Libya dalam uji coba pada 2 Januari 2024, di mana skuad Garuda harus menerima kekalahan telak 0-4 karena kontribusi buruk Jordi Amat. Ya, blunder tersebut terjadi ketika Jordi tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga gawang Indonesia pun kebobolan. Sebelumnya Jordi Amat juga melakukan blunder saat menghadapi Filipina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor 1-1. Dalam laga itu Jordi kehilangan bola yang kemudian dimanfaatkan oleh Filipina untuk mencetak golnya. Bahkan dalam 3 pertandingan uji coba sebelum Piala Asia 2023. Gawang timnas Indonesia sudah kebobolan sebanyak 11 gol dan Jordi terlibat dalam semua pertandingan tersebut, menarik kritikan terutama terhadap lini pertahanan Indonesia. Media Malaysia Makan Bola turut memberikan kritiknya terhadap Sinteyong terkait penampilan Jordi Amat. Padahal Jordi Amat sukses membawa gelar untuk JDT dan menjadi pilar utama dari tim. Namun ternyata penampilan Jordi bersama timnas Indonesia justru mengecewakan dengan kebobolan 26 gol dalam 15 pertandingan terakhirnya sejak akhir 2022 seperti yang disampaikan oleh Makan Bola. Ya, Jordi pun diharapkan menjadi tulang punggung lini pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama Elkan Baggett dan Justin Hubner. Dan yang terbaru, Sinteyong mencoret 12 pemain yang telah berjasa mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Mencoret yang dimaksud di sini adalah Sinteyong tidak menyertakan pemain-pemain ini ke Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 nanti. Sebanyak 12 pemain ini masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa Sinteyong saat timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 8 sampai 14 Juni 2022. Semalam PSSI mengumumkan mencoret 2 pemain dari pemusatan latihan timnas Indonesia di Qatar. 2 pemain yang dimaksud adalah Sadil Ramdhani dari Sabah FC dan Arkan Fikri dari Arema FC. Dengan dicoretnya 2 nama itu, maka otomatis sudah ditemukan 26 nama pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 26 nama itu, hanya 11 diantaranya yang ambil bagian saat timnas Indonesia turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Sekedar diketahui, Sinteyong saat itu membawa 23 pemain di Kuwait untuk menghadapi tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Tercatat dari 23 pemain yang dibawa, hanya 11 diantaranya yang disertakan Sinteyong ke Piala Asia 2023. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Elkan Baggett, Witan Sulaiman, McLeod, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Edo Febriansa, Dimas Derajat, Syahrul Trisna, dan juga Pratama Arham. Sementara itu 12 nama yang dibawa ke Kuwait tapi tidak disertakan ke Qatar adalah Muhammad Rafil, Irfan Jaya, Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Terence Puhiri, Fahrudin Arianto, Koko Ari, Rahmat Irianto, Syahriam Abimanyu, Muhammad Adi Satrio, Alfiandra Dewangga, dan Sadil Ramdhani. Dari 12 nama itu beberapa diantaranya sangat berjasa alias sering dimainkan oleh Sinteyong ketika timnas Indonesia bersua dengan Kuwait, Yordania, dan Nepal.
Mereka adalah Irfan Jaya, Fahrudin Arianto, Nadeo Argawinata, Sadil Ramdhani, dan Rahmat Irianto. Bahkan nama-nama yang disebut terakhir berandil besar ketika Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait. Rahmat Irianto yang menyebabkan Timnas Indonesia mendapatkan penalti di ujung babak pertama. Lalu Mike Locke yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian di babak kedua, Rahmat Irianto juga mencetak gol sekaligus memastikan kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Kuwait. Lantas, mengapa Rahmat Irianto tidak dibawa ke Qatar? Ya, pemain Persib Bandung ini absen karena mengalami cedera. Hal berbeda dialami oleh Nadeo, kiper yang selalu turun ketika Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait, tumbang 0-1 dari Jordania, dan menang 7-0 atas Nepal. Nadeo tidak dipilih karena kalah saing dari nama-nama lainnya.